Justru pertanyaannya kalau perlu dimotivasi berarti Anda belum paham betul Anda butuh itu. Gitu. Kayak tadi seperti olahraga. Anda nggak paham Anda butuh olahraga sehingga Anda ngerasa ya udahlah saya kalau lagi mau enggak gitu. Wakaf juga begitu. Suatu saat saya nggak sengaja lagi tiduran ngecek nih. Wah, 3 juta. Saya sempat panik tuh. Tapi sebentar, alhamdulillah di ajaran di tasawuf di tarekat diajarkan untuk robito ya, saya robito, saya istimdad, saya tenang lagi tuh. Hadir guru, saya rohani, saya tenang lagi. Saya diingatkan sebuah hadis, sebuah peristiwa waktu Rasulullah. Jadi waktu kejadian tadi waktu robito, waktu Rasulullah berteriak kepada Allah, berteriak untuk berdoa. Ahlan wa sahlan Sobat ID di podcast Idrisiyah TV Bicara Hikmah, yang tentunya hari ini kita akan ngobrol dengan Bapak Yudi Ginanjar selaku Direktur Agnia Care dan juga Bapak Deddy Sriono yang merupakan pegiat wakaf melalui Agnia Care. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya kita di pagi hari ini. Kita sengaja nih ngundang Pak Yudi dan juga Pak Deddy. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang yang namanya ibadah wakaf. Nah kan ya kita tahu gitu kan ya Pak Yudi dan Pak Deddy, wakaf itu merupakan salah satu ibadah yang pahalanya itu luar biasa gitu kan. Kita sudah meninggal nanti pahalanya akan terus mengalir. Tapi mungkin di episode kali ini kita akan mencoba untuk membahas itu semua. Mungkin dari Pak Yudinya tentang bagaimana akhir dan mungkin Pak Deddy ini sebagai penyemangat kita dalam berwakaf. Pak Yudi mungkin boleh tahu nggak sih akhir sekarang gitu kan dalam konsen wakafnya itu seperti apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jibal. Saya mewakili Lazis Agnia Care, lembaga resmi, lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf yang didirikan oleh pesantren Idrisiyah, resmi berizin. Berarti sekarang masih Lazis ya, Lazis Waf. Lazis Waf dan wakafnya resmi juga berizin, izin dikeluarkan rekomendasinya dari Kementerian Agama. Nah, kami mendapatkan izin untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan kami distribusikan dalam bentuk program-program kebaikan. Nah, di kesempatan kali ini untuk diketahui oleh Ustadz Jibal dan siapapun yang nonton podcast ini, di balik Agnia Care itu kami punya pembina. Jadi yang ada di sebelah kami ini adalah pembina Agnia Care. Jadi bagaimana strategi Agnia Care supaya lebih kebermanfaatannya, kami ditemani oleh Pak Deddy. Dan selain pembina juga beliau adalah donatur Agnia Care. Setiap pagi kami ada sistem notifikasi. Setiap subuh bunyi di sistem saya, ting, ada sedekah subuh harian yang dilakukan oleh Pak Deddy. Berapa tuh Pak? 10.000? Jumlahnya bukan seperti yang biasa kita lakukan. Bukan seperti saya ya gitu ya, yang 10.000, 5.000. Mingguan ada notifikasi juga, mingguan. Juga ada notifikasi bulanan. Nah nanti boleh Ustadz juga tanyakan bagaimana bisa mengatur harian, mingguan, bulanan agar jemaah penonton di luar sana termotivasi untuk dapat melakukan apa yang dilakukan Pak Deddy. Oh Bang, berarti langsung aja kita tanya ya. Pak Deddy, tadi sebagaimana Pak Yudi bilang gitu kan, Pak Deddy termasuk orang yang sangat giat dalam berwakaf. Kalau misalnya boleh tahu strateginya bagaimana Pak bisa mengatur wakaf tadi yang bisa harian, mingguan ya Pak ya? Mingguan sama juga bulanannya. dilakukan oleh beliau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sebelum bicara tentang bagaimana mengatur strategi wakaf, wakaf atau ziswaf ya, gitu. Itu saya mungkin pengen menyampaikan tentang yang sekarang itu fenomena tentang afirmasi keuangan itu baru booming. Betul. Jadi literasi keuangan baru mulai marak ya di kalangan pemuda. Gitu. Iya, terutama tentang afirmasi positif, gitu ya. Tentang dia misalnya mengatakan harus saya tuh bahagia, saya tuh rezeki akan datang. Begitu terus sebelum tidur dia melakukan itu. Bangun tidur dia merasakan seperti itu. Ada suatu kisah, ada contoh kecil nih. Pernah nggak kita ngelihat mungkin Pak Yudi atau Ustadz? Ada orang misalnya jualan mobil ya. Sebelum dijual nih nggak laku-laku nih. Pas udah laku, ada aja yang nanya. Yes. Benar nggak?
Tahu nggak yang terjadi seperti apa? Ini dalam sebuah riset penelitian dulu dilakukan oleh Tesla. Jadi sebenarnya dia pernah ada sebuah riset tentang orang-orang, ciri-ciri orang yang nggak pernah berhenti dikejar uang atau uang tuh ngalir kepada dia, gitu. Itu ada rahasianya berarti. Ada rahasianya. Wah, Ada rahasianya. Hah. Dan yang ngajarin Islam nih maksud saya, makanya kenapa sebelum bicara itu maksud saya sebelum bicara strategi, justru kita harus meyakini dulu. Kayak misalnya kayak tadi, apa yang terjadi? Yang terjadi sebenarnya saat kita udah terjual mobil kita, kan kita senang tuh. Kita happy, kita grateful, kita bersyukur. Betul. Nah ternyata gelombang orang-orang yang selalu happy, orang-orang yang bersyukur, itu gelombang tersebut linear dengan uang. Jadi semakin banyak bersyukur, semakin Oh, linear. uang tuh akan mengejar sendiri. Maka salah satu ciri-ciri orang yang nggak pernah berhenti dikejar uang adalah orang yang tidak pernah berpikir bagaimana cara mengeluarkan uang. Tidak pernah berpikir cara mengeluarkan uang. Iya, tidak pernah. Berarti Dia uang akan nggak datang khawatir, terus. nggak khawatir. Iya. Gitu. Nah, kan tinggal bagaimana tuh cara pengelolaannya kan gitu. Sekarang gini, bahkan ada juga orang yang mungkin di luar sana, baik muslim ataupun non muslim, yang memang mengeluarkan kayak tadi, dia tidak mikir nih. Cuman mungkin ada yang caranya salah nih, maksudnya penyalurannya gitu. Tapi benar-benar terjadi uang masuk ke dia. Nah, kan kita sebagai muslim coba ada program banyak ya, Ziswaf itu. Coba kalau yang nggak usah mikir itu disalurkan ke Ziswaf, apa yang terjadi? Kan gitu. Iya betul. Itu akan Pahala jauh lebih dapet, besar. ngalir juga dapat ya. Ya kan, dibalasnya aja udah nggak terhitung tuh. Iya. 10 kali, 700, 100 kali, 700 hingga tak terhingga. Kan gitu, dan itu saya alami. Jadi kalau nanya gimana sebelum kiat, menurut saya kita harus kita paham dulu bahwasanya semakin, dan uang ini psikologis money dalam literatur. Uang itu semakin kita pelit, semakin begini, semakin pegang begini, uang itu semakin susah masuk. Betul. Iya, itu fakta itu. Iya. Itu fakta. Gitu. Dan itu saya lakukan gitu. Jadi itu saya lakukan. Misalnya dulu di program Agnia Care yang dikelola oleh Pak Yudi sebagai direktur, dulu saya per hari itu Rp1.000. Setiap hari ada kenceleng namanya Pak. Yang berseri itu ya, bersedekah setiap hari, betul Pak? Iya. Rp1.000. Adanya segitu. Tapi saya targetnya pengen istiqomah. Tapi dalam hati saya terus meronta, minta. Tapi bukan gak bersyukur. Nah ini yang salah. Maksud saya gini, saya sering ditanya soalnya, aduh Pak Dedi, saya cuman baru bisa 500.000 nih sebulan. Saya bilang kenapa cuma? Oh, iya permasalahannya kenapa cumanya itu ya? Iya, kenapa Anda bilang cuma? Cuma itu kayak gak bersyukur gitu Pak ya? Correct, itu dia maksud saya. Jadi secara saintifik orang itu gak bersyukur, sama seperti gini, orang sakit. Sakit sholatnya tiduran karena nggak bisa duduk. Betul. Dia ngomong, ya Allah mudah-mudahan saya bisa sholat sambil berdiri atau sambil duduk. Kenapa ngomong begitu? Dalam Islam tuh ridho aja, nikmati aja posisi tidurnya tadi, sholat tidur. Emang takdirnya begitu? Iya. Ya Lagi nikmatnya tidur gitu ya? Iya kan? Lagi ditakdirkan untuk sholat tidur. Atau perempuan udah mau puasa tiba-tiba head. Iya. Dia kesel. Kok kesel? Itu kan ketentuan Allah. Betul. Iya kan ridho aja. Nah itu dia maksud saya. Jadi karena itu yang saya lakukan dulu. Waktu bisa Rp1.000, saya dengan ridho dengan ketentuan Allah, ya Allah saya bisa segini. Tapi dalam hati saya itu meronta minta sama Allah bisa lebih, untuk ya. bisa lebih, gitu. Ya, untuk bisa lebih untuk sebagai tabungan kita di akhirat kan. Ya. Jadi hati kita ridho, tapi doanya juga enggak. Ya udah ya Allah biar aja cukup segini, enggak gitu. Lisan saya pun nggak pernah ngucap, saya cuma baru bisa segini, nggak pernah saya ngucap gitu. Saya alhamdulillah. Bahkan yang sekarang ini agak-agak karena kesibukan. Biasanya saya kayak tadi di program berseri karena sekarang ada bisa transfer, bisa QRIS gitu ya. Digital lebih cepat ya. Dan itu saya sertakan biasanya. Mungkin di inanya Pak Yudi bisa di ini. Jadi saya sertakan, alhamdulillah berkah karena pagi-pagi ini saya bisa berseri. Saya emang gitu. Karena itu pertama untuk feeling grateful tadi, bersyukur. Kedua untuk remindering saya, mengingatkan diri saya supaya humble. Enggak, ini karena semata-mata karena begini, karena begitu, bukan karena saya. Gitu loh. Jadi saya sampaikan gitu, alhamdulillah pagi ini saya bisa bersih di program Agnia Care. Saya sebutkan gitu. Karena program Agnia Care ini bukan program biasa. Yang membikin program itu bukan orang biasa gitu. Saya meyakini ada nilai-nilai yang jauh lebih besar. Nah, seiring dengan situ tiba-tiba berubah dari 1.000, 5.000, 10.000 sampai sekarang Pak Elingga rata-rata minimal 1 juta setiap hari. Kalau pagi nih. Masya Allah, 1 juta setiap hari. Kalau pagi. 1.000 kali lipat dari pertama. Jadi mungkin karena syukurnya tadi ya, rontanya tadi mudah-mudahan. Itu maksud saya. Itu yang pengen saya ajakin kepada siapapun. Karena
Saya justru sedih kalau ditanya, kalau ada teman-teman atau siapapun yang bertanya, Pak Dedi gimana supaya gitu? Kenapa emang? Dia bukan belum bisa, saya baru bisa sedikit tadi, saya baru bisa 500.000, saya baru bisa. Kenapa? Karena waktu saya juga, bukan saya kan pernah mengalami itu juga. Fase tersebut saya pernah. Saya pernah ditanya soal masalah seorang juga sahabat. Dia nanya ke saya. Kebetulan sahabat ini pernah tahu waktu roda berputar ya. Pas waktu bagian di bawah. Iya, pas lagi di bawah. Tapi melesatnya kok Pak Dedi cepat benar katanya. Tentu alhamdulillah salah satu berkah kayak tadi ya. Tapi salah satu yang saya lakukan kayak tadi gini. Karena kan kita perlu sifat profesional itu 2. Profesional secara batin, profesional secara lahiriah. Gitu. Profesional secara lahiriah ini untuk melayakkan, membesarkan wadah kita. Tapi wadah ini kalau kotor kan nggak bisa diisi dengan baik. Maka batin inilah yang menjaga wadah tadi udah besar. Kalau profesional lahirnya sempurna atau bagus banget, maka wadahnya bukan cuma kecil, akan besar, layak besar, dapat besar. Batinnya dijaga profesional untuk semata-mata karena mengabdi pada Allah dengan biang balim angfusim. Maka dibersihkan tuh wadahnya, barulah dimasukin, bukan cuma air putih biasa, bisa susu, bisa pokoknya bagus-bagus. Jadi gitu. Wadahnya sama batinnya disiapin, lahirnya batinnya. Jadi bukan cuma lahiriah doang, bukan cuma batinnya doang. Jadi batin doang coba, jaga hatinya. Wadahnya kecil, enggak profesional, enggak layak. Enggak layak gitu. Jadi ya udah isinya segitu-segitu aja Pak ya. Kayaknya gelas kopi ya segini aja gitu kan, enggak bisa jadi Karena kan Rasul juga bersabda bahwasanya agama itu untuk orang-orang yang cerdas, yang berakal. Gitu. Suatu saat ada Arab Badui dulu bilang, "Ya Muhammad, aku minta waktu 2 hari untuk masuk Islam." Kata Rasulullah apa? Enggak, sakit sepatu kamu 2 minggu. Dimundurin, bukan cepet enggak mesti sekarang ya. Kenapa begitu? Karena enggak ada agama bagi yang tidak berakal, kata Rasulullah. Jadi saking lo pikir aja dulu baik-baik kan gitu kasarnya gitu kan. Nah, ini yang saya pengen justru ngajak semuanya. Justru adalah pertama kali ayo kita feeling grateful. Karena apa? Ini yang tadi saya sebelum behind the scene kita ngobrol sedikit. Allah kasih perintah ini, apapun perintahnya termasuk berjuang dengan harta, tidak ada yang dipaksa jumlahnya, nggak pernah ada kalimat sebutin kalimat siapapun, mau Rasul sekalipun, nggak pernah disebutin kalimat. Tapi yang keren lagi bukan cuma nggak dipaksa, selalu Allah udah kasih duluan. Makanya kalimatnya selalu wa mimma razaqnahum yunfiqun, selalu begitu. Razaqnahum baru yunfiqun ya. Kan dari apa-apa yang sudah kami berikan kan, dari wa mimma dan dari apa-apa yang dari sebagian yang sudah kami berikan. Jadi jangan sangka misalnya zizwaf itu dari sesuatu yang nggak punya dipaksain, enggak. Allah sudah kasih ke kita. Tinggal kita bisa nginfakin atau enggak gitu. Iya, itulah baru masuk pada berikutnya strategi gimana cara kita ngitungnya. Karena kalau berhitung terhadap uangnya dalam surat Al-Hujurat ditegur bahwasanya ada sebagian dari mereka yang menghitung-hitung tentang uang, tentang harta, bukan uang di situ kalimatnya. Yang mana mereka pikir dengan berhitung tentang harta mereka bisa bahagia. Allah jawab sekali-kali tidak. Loh, apakah Pak Dedi nggak ngitung? Saya hitung. Apa yang saya hitung? Bukan zakat yang saya hitung. Saya nggak ngitung zakat saya tuh. Saya memang nggak ngitung. Terutama kayak mingguan, saya nggak ngitung tuh. Gitu. Jadi kebutuhannya berapa untuk pembangunan apa? Saya nggak ngitung tuh. Oh sekian gitu aja. Dan alhamdulillah ada aja. Gitu ya. Tapi yang saya hitung apa? Yang saya hitung adalah saya kembali ke keluarga saya. Istri saya, anak saya tanya, kebutuhan kalian berapa sebulan? Oh, jadi yang dihitung yang ke rumahnya. Karena itu kan bukankah itu perintah agama kan? Iya, buat menafkahi. Iya dong, menafkahi anak istri kita. Jangan sampai kita tuh mungkin saya tidak perlu nyebut bentuk organisasinya, tapi ada kan sebuah jamaah yang ninggalin keluarga, keluarga cuma hitung-hitung itu kan nggak boleh dalam Islam. Saya tanya, berapa kamu sebulan? Sekian. Saya kasih sekian. Berarti clear ya sebulan sekian. Iya. Maka sisanya itu yang saya serahkan kepada agama Allah. Jadi jadi kenapa? Saya yakin saya tidak menzalimi keluarga saya. Karena tadi nafkahnya tadi. Iya. Jadi perintah sama Allah kan suruh kasih mereka dulu. Ya kan? Gitu. Itu yang saya lakukan gitu loh. Sehingga dengan begitu kita benar-benar bahagia gitu. Karena feeling grateful kan, seneng. Nah, pas seneng bersyukur itu ternyata nggak pernah berhenti tuh, terus aja. Terus ngalir gitu. Terus mengalir nggak berhenti. Itu yang saya rasakan sehingga bisa terus, misalnya mungkin kalau akhirnya ada orang-orang atau kawan-kawan yang melihat kok terus bisa bertambah. Pertama itu tentu dari Allah ya kan. Dari Allah dengan bimbingan guru mursyid ini yang nggak ada duanya. Karena saya punya
organisasi juga, ada komunitas yang akhirnya mereka punya 15.000 member pengusaha. Sekarang 15.000 member itu ngikut skala saya. nasional. Ya skala nasional. Ini baru 15.000 itu baru di Jakarta doang. Oh di Jakarta doang? Belum di Indonesia. Pengusaha. Belum di Indonesia. Jadi 15.000 member UMKM itu pengusaha tadi akhirnya ngikut ke saya semua. Karena mereka bertanya, dia ngelihat saya bisa hasilnya bisa maksimal, bisa optimal dan maksimal. Tapi dia nggak ngelihat saya ngoyo. Gitu. Orang ngoyo apa ngoyo orang Sunda Sundanya? Oh ngoyo ya, kayak nyantai. Susahnya. Ngoyo tuh apa ya? Kayak maksain banget, keras banget gitu loh. Iya. Padahal jadi payahnya gitu iya, ya. Jadi payah banget. Coba ada riset ini. Ada riset gini. Ternyata orang sukses itu bukan yang menyebabkan orang sukses itu bukan kerja keras. Coba mana? Ternyata ini hasil riset ya, bukan kata ini hasil riset. Dan itu saya rasakan. Orang sukses itu bukan karena kerja keras, bukan karena disiplin. Kok begitu? Ini memang begitu. Ini riset tuh. Ternyata orang sukses kunci pertama itu adalah luck dulu, keberuntungan. Keberuntungan. Jadi harus beruntung, iya. Cuman masalahnya gini, wah kalau beruntung berarti bisa iya, bisa enggak. Itu kan di luar. Yeah. Di Islam dalam surat Al-Maidah ayat 35 dijelaskan tentang siapa-siapa yang pasti bisa selalu beruntung. Siapa tuh Pak? Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu pertama kali syaratnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi. Bukan fisabilillah kalimatnya. Fisabilihi. Jadi tafsir yang saya dapat dari Syekh Akbar itu tentang fisabilihi itu hi-nya itu adalah wasilah. Jadi yang dari wasilahnya itu. Jadi berjuangnya di jalan, berjuanglah, sungguh-sungguhlah, kerja keraslah, disiplinlah di jalan wasilah tersebut. Itu luck-nya. Iya, baru kita akan yang wali mafusim, baru terakhir akan muflihun, akan dapetin luck tuh, keberuntungan. Itu Allah firmankan. Jadi kita akan selalu dapat keberuntungan kalau kita berjuang sungguh-sungguh. Berjuang tuh kayak tadi, kerja keras, disiplin, whatever apapun. Tapi harus ada pegangannya dulu. Coba, Ustadz, wah itu ada bisnis tuh, kelihatannya keren, ikut-ikutan sendiri coba. Kalau nggak rugi mah ya. Kan rugi malah kan? Karena nggak tahu pegangannya kemana. Nggak tahu, kalau ada kan harus ada pembinanya tuh. Iya, Nah harus ada pembinanya. Diajarin tuh secara dunia. Nah di Islam ngajarin kata Rasulullah, mau dunia ada ilmunya, mau akhirat ada ilmunya, mau dunia akhirat ada ilmunya. Coba kalau milih seorang muslim, mau dunia doang atau dunia akhirat? Kan dunia akhirat. Iya, dunia akhirat pasti. Nah maka pegangannya terhadap yang wasilah dunia akhirat, dapatnya dunia akhirat. Itu yang saya rasakan. Dan ini yang itu mereka semua ngikut saya gara-gara itu. Jadi mereka kalau ini mudah-mudahan jadi orang beruntung gitu. Karena setelah Maidah tersebut kalimatnya beruntung. Terus bang, gimana supaya beruntung itu? Maka akhirnya nyambung tuh. Mereka menyambungkan gitu. Alhamdulillah. Dan juga kebetulan 15 ribu ini kebanyakan juga dari komunitas NU gitu. Jadi pengusaha-pengusahanya. Yang di NU juga kan ada Jatman ya, karena kita di tarekat gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi kalau saya pengen ini kan pertama kali sebenarnya kalau bicara strategi itu mudah kalau misalnya ya nggak semudah itu, tapi yang utama adalah kita tahu dulu gitu, buka kuncinya dulu. Kuncinya itu gimana? Kita harus punya pegangan kayak tadi dan kita feeling grateful terhadap pegangan tersebut, menjalankannya. Nggak bisa tiba-tiba kerja keras itu tanpa pegangan gitu loh. Nggak ada judulnya. Nggak bakal ketemu suksesnya. Nggak ada. Coba ngelakuin apa coba? Sebutin ngelakuin apa di dunia ini yang sendiri aja tanpa pegangan nih, tanpa pembimbing, kerja keras tuh apa? Olahraga apa deh? Iya. Kalau tanpa coach, tanpa pembimbing bakal bisa ya kan? Nggak bisa sukses gitu. Betul. Itu kalau yang saya rasa pertama kali. Kembali ke Pak Yudi gitu kan. Tadi kan kita udah dengar nih motivasi dari Pak Dedi tentang bagaimana kita semangat dalam berwakaf gitu kan, yang harus grateful terlebih dahulu, sama tadi cari pembimbingnya gitu Pak ya. Nah, mungkin dari Pak Yudi sendiri program apa aja sih sekarang yang ada di pesantren gitu kan buat para penonton udah tahu nih semangat gitu kan mau wakaf gitu dengan tadi dengar cerita Pak Dedi, kira-kira programnya apa aja Pak? Ustaz Jibal tadi melihat Pak Dedi Siono keren ya. Keren, saya juga terinspirasi sih sebenarnya. Pembinanya Agnia Care, di balik Agnia Care itu ada beliau. Mungkin melihat dan mengetahui di 1 tahun atau 1 semester terakhir Agnia Care mengalami kebaikan, mengalami kemajuan karena dibimbing oleh beliau yang luar biasa.
Nah, menyambung dari apa yang Ustadz Tiba sampaikan, bagaimana Agnia Care di tahun 2025. Karena sekarang masih di awal tahun 2025 ya. Nah, berkat bimbingan beliau, Agnia Care kami pasang target yang lebih besar. Oh, daripada target 2024. Kenapa? Karena atas bimbingan beliau juga, ketika targetnya besar, energi kita juga besar, semangat kita besar, doanya juga besar, dan menggantungkan kepada Allahnya juga besar melalui wasilah tadi juga dilakukan. Jadi beda dengan target yang kecil, nyantai aja lah besok juga tercapai. Kita lemas, kita malas karena targetnya kecil. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau Agnia kayak ibarat lari tadi, kalau misalnya larinya cuma 100 meter gitu ya santai-santai aja gitu ya. 100 meter gitu kan. Aduh, keren. Targetnya apa aja, Pak? Jadi 2025 targetnya digedein atas bimbingan Pak Dedi. Yang pertama, kenapa dibesarkan? Yang kedua, kenapa dibesarkan? Agar manfaat yang bisa kami lakukan lebih besar dan lebih banyak. Yang pertama, distribusi kami fokus untuk pengembangan ruang kelas dan ruang belajar pesantren. Nama programnya Bantu Pesantren. Bantu Pesantren. Itu yang pertama dan utama. Yang kedua juga terhadap asnaf, fakir, miskin, yatim, jompo pun kita lakukan. Dan insya Allah di 2025 presentasinya kita akan besarkan atas arahan guru kami. Seperti itu. Berarti yang pertama Bantu Pesantren, yang kedua asnaf. Buat dari Bantu Pesantren sendiri dengan ada ruang kelasnya, kebutuhan Agnia Care di 2025 ini berapa nominalnya? Jadi di pendidikan pesantren Idrisiyah itu berkat arahan guru kami tidak pernah menolak santri, walaupun akademisnya katakanlah kurang, walaupun ekonominya katakanlah kurang, sehingga setiap tahun jumlah santri meningkat. Karena jumlah santri meningkat, kebutuhan asrama dan kebutuhan ruang kelas terus ditambah ada, lagi ya. sehingga pembangunan di Idrisiyah tidak pernah berhenti. Karena kami mempunyai visi 2030. Visi kami 2030 yaitu sedang membangun kawasan terintegrasi pesantren Idrisiyah dalam rangka menyambut 1 abad Idrisiyah. Nah, untuk menyambut 1 abad Idrisiyah tahun 2032 itu tidak bisa ujuk-ujuk terjadi. Sekarang sedang menyiapkan SDM di PPI, sekarang sedang menyiapkan unit bisnis yang baik, menyiapkan ruang kelas, menyiapkan asrama, bagaimana 2030 universitas terjadi, ini sudah dirancang sejak sekarang sehingga nanti ketika tahun 2032 pada saat momentum 1 abad ini insya Allah dipersiapkannya dari sekarang. Luar biasa. Jadi kalau tadi kata Pak Dedi gitu kan, kita cari pesantren, kita wakafin harta kita, setiap pahala orang yang ibadah, setiap pahala orang yang sholat belajar, apalagi nanti ustadz-ustadznya di seluruh Indonesia lagi ya, itu jadi tempat luar biasa dapat semua. Dan ada tambahan tuh program yang sekarang ini kan tentang pendidikan. Ya. Tadi guru kita sampaikan, insya Allah mulai tahun ini akan diadakan beasiswa full. Ya, Kuliah? Full kuliah sampai selesai 4 tahun. Ya, dan bukan berhenti di situ. Ya, betapa beliau memikirkan kita ini dunia sampai akhirat. Bukan sampai lulus kuliah doang, tapi juga dibukakan program untuk penyalurannya nanti. Jadi dijamin kuliah di Idrisiyah, dijamin kamu kerja. Gitu. Itu yang mungkin kuliah-kuliah lain nggak menyediakan itu ya. Iya, di mana tuh mereka? Biasanya cuma proses pendidikannya aja, ya udah selesai lulus mah ya udah gitu kan. Itu luar biasa Pak berarti. Oleh karena itu tadi ada santri atau mahasantri yang boleh jadi barangkali secara ekonomi kurang, itu Agnia Care yang memikirkan untuk membantu biaya pendidikannya. Karena kita bantu pendidikannya, kita bantu penyaluran bekerjanya, dan semoga santri atau mahasantri yang kita bantu membantu Idrisiyah di masa yang akan datang. Jadi kita bantu dari sekarang. Seperti itu. Tadi kita udah tahu ya wakaf programnya, tapi ada satu masalah kadang-kadang buat seluruh orang gitu kan, termasuk saya gitu kan. Gimana sih kalau misalnya
memotivasi diri kita sendiri gitu kan buat wakaf dengan misalnya Rp1.000 atau Rp2.000 atau misalnya nggak mau banyak-banyak gitu. Tadi kan harusnya tetap bersyukur ya seadanya gitu sambil meronta-meronta kita pengen lebih banyak gitu. Nah, mungkin ada tips lain nggak Pak? Kalau menurut saya gini, orang kalau yang belum ini dalam hal apapun, Ya. orang belum termotivasi, misalnya gini, orang belum termotivasi olahraga, Ya. berarti dia belum paham dia butuh kesehatan. Pasti itu. Karena dia Orang kalau jadi dia nggak semangat ya. Iya. Terus buat apa saya olahraga gitu dia pikir. Nah itu sama. Gimana untuk memotivasi diri kita untuk wakaf? Berarti dia nggak paham kebutuhan diri kita, bukan mereka, bukan badan, apalagi badan ziswafnya, apalagi cuma badan lasnasnya, bukan dia, bahkan penerimanya sekalipun, bukan mereka. Untung ada mereka. Jadi kalau misalnya gimana untuk memotivasi ya, justru pertanyaannya kalau perlu dimotivasi berarti Anda belum paham betul Anda butuh itu, gitu. Kayak tadi seperti olahraga, Anda nggak paham Anda butuh olahraga sehingga Anda ngerasa ya udahlah saya kalau lagi mau enggak gitu. Wakaf juga begitu. Maka kita pelajari kayak tadi, kenapa kita perlu melakukan jizwaf tadi, sedekah itu tadi. Banyak ya, saya rasa Ustadz akan lebih banyak bisa buka, kita banyak literatur, baik di sini ada kitab tentang manfaat sedekah, tentang manfaat infak, sodako, ya, wakaf dan lain-lainnya. Manfaatnya banyak banget dari hadis dan segala macam. Dan tapi yang sayangnya adalah gini, kayak tadi saya sampaikan, baru belakangan ini ramenya sayangnya dengan notabene dari barat. Notabene ada sebuah kalimat contoh kecil begini, if you can dream it, you can do it. Tahu nggak tuh ucapan siapa? Coba. Itu ucapan Walt Disney. Tahu nggak Walt Disney? Tahu. Walt Disney itu dulu dia jurnalis. Walt Disney itu nama orang. Jurnalis yang gagal maksudnya karena prestasi dia nggak menarik. Dia gambar berapa ratus ribuan kali ditolak. Tapi karena udah terpikir dalam diri dia saya sukses dan ternyata berhasil sukses. Jadi if you can dream it, you can do it. Terus ada sebuah kalimat lagi dari barat. Be crazy enough to believe that you can achieve anything what you want. Jadi kalimatnya adalah be crazy enough. Lucu kalimatnya. Kenapa lucu? Maksudnya kenapa dia menggunakan be crazy enough? Lo kalau bisa cukup segila-gilanya deh gitu. Lo harus cukup gila untuk mempercayai kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kenapa Pak bahasa gila membuat saya jadi catatan? Dalam Islam karena disebutkan tentang berzikirlah pada Allah sampai orang munafik disebut kamu gila. Dan kalimat kayak tadi, kalimat yang barusan disampaikan terus kalimat apa tadi Walt Disney tadi. Allah padahal udah sebutkan inna doni bi abdihi kan gitu. Kan terus kenapa kitanya malah sebagai orang Islam ragu? Padahal yang punya kekayaan itu kan Allah, Al-Ghani, ya kan? Kita menjadi hambanya Al-Ghani kok ragu, itu lucu. Coba mau kerja, itu nyari perusahaan yang besar kan? Ini pasti keuangannya bagus kan gitu Pak Yudi, ya kan? Ini masa mau dipertanyakan kekayaan Allah? Jadi kalau kita menghambakan diri kepada Allah, udah pasti itu karena Allah Maha Kaya. Sumber kekayaan di situ kan? Terus kita khawatir kenapa kan gitu. Jadi kalau bicara gimana memotivasi, menurut saya pertama kali siapapun yang butuh dimotivasi oleh orang, ya, memang kita perlu penyemangat. Tapi kalau dia tidak ada motivasi, berarti dia tidak paham terhadap apa yang harus dilakukan tadi. Kebaikan-kebaikan apapun nih sifatnya. Apapun, bukan hanya wakaf. Termasuk wakaf gitu. Kalau kita saya pengen ikut berseri tapi berarti dia enggak paham tuh. Masih ada tapinya. Iya. Masih ada tapinya kan. Karena banyak banget manfaatnya, terhindar dari bala. Waduh banyak deh kalau saya sebutin, ya kan? Banyak tuh. Saya rasa para semua banyak yang udah tahu lah. Ya jemaah udah banyak yang tahu tentang manfaatnya. Cuma gak mau ngelakukannya atau berat ngelakukannya sebenarnya karena gak paham kebutuhannya. Kayak seperti tadi. Milih makan sayur apa makan mie. Yang simpel lah makan mie gitu ya. Iya kan kata dia akhirnya mereka makan sayur malas tuh. Dia gak tahu paham makan sayur itu. Gitu kan. Kayak misalnya makan lalapan ya di Sunda. Di Sunda itu di Jawa juga ada lalapan, Jawa Tengah. Ternyata secara saintifik dalam dunia kesehatan makan yang benar itu harusnya sayur dulu. Sayur dulu, proteinnya dulu, baru karbohidrat. Urutannya gitu. Jadi karbohidrat yang nasi terakhir gitu karbonya. Iya, kalaupun mau digabung bareng sama si protein tadi, protein macam-macam, mau tahu tempe, mau ikan ya, mau daging. Tapi itu dulu, sayur dulu. Kenapa sayur dulu?
Makanya kalau saya makan nih, mau makan di restoran-restoran Sunda, mesti lalapan saya makan doang. Lalap daun doang tuh. Sebelum nasi dan lain-lain. Iya, sebelum lain-lain. Kenapa? Karena itu nanti di dalam serat itu akan menyaring tuh, memproses karbohidrat supaya nggak cepet-cepet jadi gula. Jadi jadi energi dulu. Gitu. Jadi contoh, jadi akhirnya berstrategi mau kita lakukan, bahkan mau belajar strategi kayak tadi kalau nanya gimana strateginya. Kita mau belajar strategi atau mau mencari konsultan untuk jadi, kenapa? Karena tahu saya butuh itu. Ya kan? Kalau nggak tahu, kita nggak butuh, ya buat apa? Akhirnya kayak tadi kan wakaf, udah umum aja dah, zakat 2,5% itu juga kalau ketahuan. Kan? Karena kan ya wakaf kan bukan ibadah yang diwajibkan ya. Wakaf juga kan bukan termasuk dari rukun Islam gitu kan. Tapi semua orang perlu wakaf. Karena ketika orang tahu keutamanya wakaf, ibaratkan dia investasi ketika nanti telah meninggal, separuhnya akan terus mengalir ya. Ya kalau saya berpendapat ya. Iya. Gini, wakaf diwajibkan tidak? Kalau buat saya gini, misalnya saya tanya, antioksidan ini di tubuh kita nih, yang saya makan virus segala macam itu tubuh saya yang makan adalah antioksidan yang lawan maksud saya. Berarti antioksidan dibutuhkan nggak? Wajib nggak berarti di tubuh Harusnya kita? Wajib kan? Iya. Kopi itu antioksidannya tinggi loh. Oh. Gitu. Buat bilang itu bakteri. Kopi itu nggak ada antioksidan tinggi loh. Jadi kopi wajib nggak? Ya jadi makanya kayak tadi. Jadi menurut saya bagaimana? Jadi kewajiban, wajib atau tidaknya wajibnya seseorang melakukan kayak tadi pemandangan tentang nilai kebaikan. Kan makanya disebutkan kulil haq min rabbikum kan. Jadi katakanlah kebenaran itu, kebaikan itu semua dari segala pujian, segala kebaikan milik Allah, lillah kan gitu, alhamdulillah. Jadi buat saya kalau misalnya wakaf kan nggak wajib, menurut saya wakaf wajib. Kenapa? Ya karena saya tahu wakaf itu banyak manfaat buat saya. Makanya saya wajib melakukan itu. Jadi gitu. Walaupun tentu ini mungkin katakanlah levelingnya berbeda-beda tiap individu. Gitu ya. Tergantung kayak seperti Imam Al-Ghazali mengatakan, sholat mengharapkan surga buat kondisi keimanan tertentu hukumnya syirik. Nah, tapi karena keimanan tertentu nih, ya hukumnya syirik, sholat mengharapkan surga. Nah, tapi untuk awam ya memang ditawarin surga dulu biar ada semangat kan gitu. Nah, cuman kalau makanya kalau misalnya kayak Ustadz bicara, karena kebetulan bicara sama saya, bilang wakaf nggak wajib, buat saya wajib. Kalau buat saya nanya ke saya. Nah, mungkin perbedaannya ya. Karena buat saya paham betul itu. Insya Allah, ya saya nggak bilang paham betul. Ya banyak ilmu yang disampaikan oleh guru tentang manfaatnya dan saya udah jalankan. Jadi buat saya, sekali lagi buat saya akan bodoh sekali kalau saya tidak mewajibkan itu buat saya. Betul. Gitu. Karena manfaatnya banyak banget gitu loh. Manfaatnya bukan hanya masalah uang ya. Gitu, manfaatnya banyak kali. Makanya sekali lagi kayak tadi saya sampaikan kalau lagi berseri itu, alhamdulillah Allah mampukan pagi hari ini saya berseri gitu. Saya sampaikan kenapa? Dan selalu pas lagi tiapnya Agnia Care menjawab dengan doa. Maka dulu saya pernah minta khusus nih sama tim Agnia Care. Jadi dulu soalnya suka template nih, suka copy paste. Nah kebetulan salah satu ustadz kita pernah komentar bahwa saya kalau copy paste nggak dianggap doa katanya. Akhirnya jadi harus benar-benar diketik dengan perasaan hati. Iya, harusnya gitu dong. Ya. Akhirnya saya bilang dong sama teman-teman nih kan, nih saya kan pengen juga dapat doa dari kalian semua nih, saya bilang gitu. Soalnya kata si Ustadz ini kan ada Ustadz Rijal sehingga saya dalam grup Hikmah itu menyampaikan bahwasanya bukan jadi doa gitu, karena cuma copy paste mungkin nggak dibaca kan. Nah semenjak itu alhamdulillah makin akhirnya doa. Ada tugas baru jadinya Pak ya. Tugas baru. Nah akhirnya kan, tapi dan apa saya sampaikan, alhamdulillah terima kasih. Ini karena berkah doa, saya bilang. Bahkan saya ngerasa dimampukannya karena berkah doa-doa ini sendiri. Jadi saya tulis itu tujuannya justru bukan cuma sekedar kirim ya. Memang belakangan ini saya sering sekedar kirim. Ini karena kesibukan dan lain-lain memang. Tapi saya udah sampaikan sama teman-teman di grup. Mohon maaf kalau saya nggak cantumkan tulisan belakangan karena kondisi ini gitu. Bukan berarti saya tidak melakukan apresiasi seperti sebelumnya. Saya sangat memberikan high appreciation kepada kawan-kawan semua di Pak Yudi, Tin dan tim gitu. Karena kayak tadi, bahkan yang saya terus terang agak kaget, tadi setiap Jumat kan saya beda. Saya setiap Jumat tuh biasanya kalau misalnya 1 juta, ini 5 juta khusus. Jumat, karena fadilahnya. Jadi saya mencoba membidik tadi tuh. Pada momen-momen tertentu saya bedakan. Jadi kita acara kini saya itu beda. Bulanannya beda. Ya pokoknya dia apalagi ada momen kini beda ya saya gitu. Kenapa? Saya pengen dapat pahala yang berbeda gitu kan. Karena momen besar dong kan gitu. Dan yang saya kaget, karena saya nggak nyebutin, saya cuman ya normal aja ya, saya bersedekah tiap hari tadi. Terus pertama kali yang saya kaget itu waktu teman-teman udah mulai nggak copy paste,
itu mereka mendoakan, menyebutkan, bukan doain doang, nyebutkan nama keluarga saya, istri saya, nama istri saya, nama orang tua saya. Kenapa saya kaget? Karena saya nggak nyangka kalau nama nama istri saya mungkin dia paham ingat. Tapi nama orang tua saya teman-teman ingat itu buat saya sangat kagum lah gitu. Saya really high appreciate gitu. Karena nama orang tua saya yang satu bapak saya udah meninggal, dia masih diingat. Dan khusus untuk hari Jumat ini doakan juga buat orang tua gitu. Saya terharu juga. Oh ya, alhamdulillah. Kan buat saya, dan itu saya capture, saya kirim di grup keluarga saya. Gitu bahwasanya bahasa saya apa? Nih alhamdulillah. Saya bilang saya untuk menyemangati keluarga saya bilang kita mungkin paling hebat berapa kali doain orang tua sehari. Saya bilang gitu. Sebutin aja. Oke lah, anggap setiap habis sholat fardu kita doain, berarti 5 kali. 5 kali sehari. Nah, saya ada hari khusus orang tua didoain ribuan jemaah. Saya gitu kenapa? Itu tadi kali doain sama mereka kan? Itu. Saya gituin gitu. Coba berapa tuh ngalirnya? Kan gitu kan saya yakin doanya. Ya enggak? Jadi kalau buat saya penting enggak? Wajib buat saya Pak Yudi. Wajib. Ya kan? Bersedia juga wajib. Bahkan kalau waktu itu handphone saya rusak, pernah handphone saya lagi tugas ke mana ya, saya lupa, ke luar negeri. Kebetulan roaming saya itu bukan habis tapi terkendala. Nggak bisa saya transfer Pak Yudi. Apa yang saya lakukan? Beda peraturannya gitu kali ya? Enggak, betul ya, ada masalah gitu di internetnya. Akhirnya saya yang lakukan apa? Duit sebanyak itu saya yang sebiasanya segitu, saya ambil, saya masukin ke koper. Saya niatin, ya Allah, saya niatin ini berseri saya. Ntar pas sampai sana saya serahkan. Saya gitu. Yeah. Biar nggak putus sehari. Biar nggak putus maksud saya. Biar nggak putus. Nah, gitu tuh. Jadi kenapa mau termotivasi gitu? Mau semangat begitu? Ya karena paham. Diberi pemahaman oleh guru dan dirasakan, diamalkan gitu kan. Dirasakan dan ya saya rugi, kayak tadi saya bilang kalau nggak saya lakukan ini saya rugi. Gitu. Saya rugi karena banyak banget lah yang alhamdulillah banyak lah kalau mau disebutkan satu persatu tuh yang sampai didapat ya pada hari ini. Kayak tadi saya bilang ada pas lagi perputaran ya, semua orang kan ada di berputar. Satu saat sahabat kita nih bertanya ke saya, Pak Dedi, gimana kiatnya? Kok pas lagi melesat tinggi? Saya bilang begini, yang saya rasakan. Pernah nggak manah? Saya bilang. Manah. Pernah. Ya dia kebetulan pernah. Pernah nggak Tat? Manah. Pernah ya? Melenceng. Belum jago. Jadi anak panah tuh Tat, anak panah itu kan pas ditarik, itu kan harus pas, dia kan harus diem di talinya kan, ya di talinya kan harus diem. Antum pernah nggak pas lagi mau antum lepas tapi anak panahnya nggak pas di talinya, pernah nggak? Pernah, jadinya tuh akhirnya dia nggak bisa melesat keluar kan, cuma jatuh pendek. Betul. Karena dia nggak diem. Saya bilang begitu juga waktu saya ditarik sama Allah, suruh mundur. Ekonominya kan lagi mundur tuh. Berarti ditarik itu maksudnya lagi turunnya. Lagi turun kan? Ya. Biar ridho aja, biarin aja. Hatinya nggak usah gelisah, biarin aja. Ya Allah, kalau mau begini, saya bilang begitu dalam hati. Ya Allah, saat ini Allah kan Engkau yang kasih saya segini. Ya. Kan Allah takdirkan tuh. Kan gini Tat, kalau kita zizwaf, ya zakat, infak, sedekah dan wakaf, yang pasti terjadi ke kita tuh 2. Pasti itu. Takdir baik yang tadi buruk kan pasti terjadi ke kita. Iya. Jadi misalnya, antum misalnya punya duit, misalnya dapat rezeki nih, 1 miliar. Amin ya Allah. Saya doain. Kan? Yeah. Karena bukan gaji, maksudnya bukan pendapatan rutin, orang rata-rata akhirnya nggak berani dengan 1 miliar tadi berkomitmen. Maksudnya sekali ngasih 100 juta, ya udah 100 juta, bukan komitmen saya tiap bulan, benar nggak? Karena tadi bukan rutinan. Iya. Nganggapnya begitu. Anggapannya. Berarti dia tanpa disadari sudah ngeblok kuasa Allah kepada diri sendiri. Mungkin nggak Allah tiap hari ngasih tiap bulan ngasih dia 1 miliar, walaupun bukan gaji dia. Mungkin aja karena bukan, Allah kan? Maha Kaya. Jadi pertama kali saya sampaikan berarti kita terlalu kurang ajar, kita terlalu udah ngeblok seolah Allah nggak bisa ngasih saya lagi. Kayak gitu tuh nauzubillah. Jadi saya bilang kalau akhirnya dengan begitu dia cuma ngasih 100 juta. Yeah. Misalnya. Nggak berani setengahnya. Nggak bisa setengahnya. Kalaupun kasih setengahnya, ini setengahnya doang ya. Saya nggak tahu deh, pokoknya saya nggak mau komitmen apapun bulan depan. Banyak kayak gitu, ya kan? Saya bilang gini, misalnya antum kayak tadi kasih 1 miliar sama Allah. Amin. Ya kan? Antum naruh ke Pak Yudi, kakinya kayak 500 juta. Yeah. Yang pasti terjadi di antum 2, takdir baik dan takdir buruk. Misalnya takdir baik. Wah, ini si Ustadz Jibal ya
ini kata Allah nih misalnya nih bahasa kita nih. Karena saya kasih rezeki 1 miliar ternyata terpercaya. Pas karena terpercaya Allah senang dong. Iya. Pas Allah senang saya tambah lagi. Takdir baik lah ya. Kan takdir baik tuh. Iya. Ya kan? Saya kasih lagi. Kan gitu. Iya. Dikasih kan berarti dapat lagi dong. Ya enggak? Gitu. Nah, itu pasti bisa terjadi kan? Bisa. Nah, takdir kedua. Takdir buruk. Ya anggap misalnya takdir buruk kan takdir 2 kan? Takdir buruk. Pas habis begitu, Allah sama wah ini Ustaz Jibal saya kasih ini amanah. Tapi akan saya uji dia dulu. Misalnya gitu ya. Enggak dikasih nih. Iya. Bulan berikutnya. Dituntut enggak? Enggak. Terus apa yang susah jadinya? Ya? Jadi komitmen dulu aja tadi ya? Iya. Kenapa jadi susah? Iya. Kita nggak ada yang nuntut. Emang Pak Yudi ngirim depo kolektor ke Ustaz? Enggak. Keluar dari rumah gitu ya? Gara-gara nggak bayar siswa dikirim depo kolektor kan? Enggak. Dan kemampuannya lagi nggak ada kan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau suruh milih takdir baik atau takdir buruk? Pasti takdir baik. Takdir baik. Padahal Allah kata tadi, aku sesuai sangkaan hambaku. Berarti kalau aku sesuai sangkaan hambaku, berarti kira-kira yang dapat takdir baik atau takdir buruk? Sesuai sangkaan hambanya berarti takdir baik juga. Ada takdir baik kan? Iya. Jadi kenapa kita ragu? Udah gitu aja. As simple as that gitu kita berpikirnya, ya kan? Sehingga kalau kita dapat, udah kita mulai dulu. Kalau kita nggak mulai gimana? Allah kan pasti, Iya. ya kan? Barang siapa mendekat padaku berjalan, aku mendekat padanya berlari dan selanjutnya. Sehingga kita dulu gitu. Jadi kalau menurut saya jangan kita takut terhadap komitmen pada Allah. Kapan kita ditagih sama Allah? Kapan gak usah sama Allah? Ditagih sama ini lembaga siswa coba. Belum pernah dia bilang saya, Pak Didi, kita perlu tim debt collector, kita nggak pernah. Nggak ada tuh. Nah mungkin kita ke Pak Yudi. Pak Yudi orang-orang yang komitmen. Ada nggak yang misalnya bulan depannya kesulitan atau bulan depannya malah jatuh miskin? Ada nggak Pak? Alhamdulillah Ustaz Jibal di kami salah satu cara untuk mempraktikkan himpunan adalah konsep database. Ada ribuan database yang ada pada kami yang melakukan zakat infak sedekahnya jumlah sekian kami kelompokkan, jumlahnya sekian kami kelompokkan dan sebagainya, dan kami melakukan komunikasi pengingat karena kewajiban kami untuk mengingatkan kepada setiap donatur. Ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya telepon, ada yang bentuknya broadcast. Setiap bulan kami mengingatkan. Dan ada sebuah kelompok yang sudah seperti keluarga kepada Agnia Care dan sudah seperti keluarga kepada Idrisia. Karena itu bagian daripada sebuah kelompok Ansarullah kami namakan. Jadi udah sebuah kelompok penolong agama Allah yang senantiasa membantu perjuangan guru dan pesantren Idrisia. Nah, kami dalam setiap jumpa pertemuan kami berusaha mengenal satu persatu dan kami membuktikan tidak ada zakat infak sedekah yang dia lakukan menjadi miskin. Wah, alhamdulillah. Bahkan kami mengunjungi tokonya, kami mengunjungi tempat usahanya, rata-rata mengalami kemajuan. Seringkali mengatakan pada kami, terima kasih Pak Yudi, usaha kami menjadi lebih maju. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Agnia Care, cabang kami menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4 dan menjadi berkembang. Terima kasih Agnia Care dengan diingatkan oleh Agnia Care, keluarga kami menjadi sehat. Keluarga kami menjadi lebih harmonis dan romantis. Tidak ada satu kejadian kesehatan yang kami dapati. Menjadi lebih berkah. Dan terutama tadi tidak ada yang kami dapati, kami kunjungi menjadi miskin, itu nggak ada. Fakta ini. Masya Allah. Berarti perlu ya pengingat Pak ya? Kalau Bapak sebagai donatur itu kan buat ngingetin itu perlu dong. Harus ya. Karena watawasobillah kan. Jadi kita saling ingatkan kan. Itu salah satu fungsinya. Memang makanya, dan kalau saya pernah juga ditanya gimana Pak cara kita bisa bisa jadi contoh buat orang, saya bilang sudah belum jadi contoh buat keluarga kita. Saya sering gitukan dulu. Jadi saya sering memang memulai dulu ya. Iya, karena kan itu yang diajarkan di agama kita kan. Guru kita selalu mulai gitu juga. Jadi itu yang selalu saya ajarkan. Bahkan kayak tadi yang Pak Yudi sampaikan, adanya grup Ansarullah, kelompok Ansarullah di sini. Ini Ansarullah itu bukan gelar dari manusia loh, ya. Coba ada orang udah kuliah, Pak Yudi kuliah sekian tahun,
gelar sarjananya nggak dicantumin, kesel tuh. Betul. Ini Udah gelar dari perjuangannya Allah. susah ya. Coba ini Ansarullah kan gelar dari Allah, Pak Yodi, ya nggak? Kira-kira kalau dicopot apa enggak? Harusnya kan kita lebih kecewa. Jadi jangan sampai copot tuh gelar Ansarullahnya tadi kan. Nah, dan saya pernah Pak Yudi waktu itu ada acara kita di sana di Puncak. Yang saya tembak pertama kali istri saya. Coba kamu berapa kamu lelang? Dia nggak nyangka tuh bakal saya tembak. Kaget. Iya, kaget terserah saya bilang. Karena kan udah dapat bulanan saya bilang. Dapat sisihin segitu yang terserah mau berapa karena bukan nominalnya yang utama dulu kan gitu. Yang ada kemauan dulu dan ya kayak tadi Pak Yudi sampaikan dan itu nggak pernah berhenti. Maksudnya begini karena nanti bicara strategi tuh kayak tadi. Yang pernah saya ketahui dalam ilmu fikih kita boleh nyimpan ini fikih karena kita tauhid fikih tasawuf ya, pelajari akar arkanuddin tuh. Dalam ilmu finance muamalah fikih yang saya ketahui kita boleh mempersiapkan untuk kehidupan tuh 4 bulan. Nyimpen itu yang saya ketahui. Mungkin kalau misalnya ada yang mau dirara ya dikoreksi pendapat berbeda tapi itu yang saya tahu. Kalau secara umum finansial itu sampai 1 tahun nyimpennya. Nah saya waktu itu saya ambil tentu dengan cara fikih. Jadi kayak tadi pas lagi alhamdulillah istri saya ini saya ceritain istri ini ya. Nanti bab lain nanti. Alhamdulillah saya berikannya 4 bulan langsung. 4 bulan nih simpen saya kasih. Bulan depannya bukan gak saya kasih. Bulan depan ternyata pas saya ngasih 4 bulan ke mereka, ternyata bulan depan ada rezeki. Tapi saya bilang kalau 4 bulan depan gak ada, nih kamu udah simpan 4 bulan ya, saya gituin. Iya, tapi ternyata bulan depannya bukan gak ada. Ada lagi? Ada lagi, saya kasih sebulan. Sehingga 4 bulannya kan tersimpan sama mereka. Terus gitu. Nah itu nanti ada caranya tuh gimana cara nyimpannya untuk jadi investasi aset dan lain-lain itu ada ilmunya tersendiri. Tapi yang saya setuju kayak Pak Yudi tadi maksud saya, pas mereka komitmen ya rezeki mereka ternyata nggak berkurang tuh bertambah ya bertambah terus-terusan gitu. Saya orang yang nggak pernah ngecek rekening saya. Saya itu nggak pernah ngecek rekening saya kecuali memang lagi ada bukan kebutuhan pribadi atau keluarga tapi lebih kepada kebutuhan agama. Pas lagi ada kebutuhan agama saya biasanya ngecek. Bisa ada berapa gitu ya? Kebutuhan agama misalnya kebutuhan agama nih untuk perjuangan butuh sekian. Saya ngecek nih ada apa enggak gitu. Ya saya enggak karena saya enggak pernah ngecek. Suatu saat ini sekedar cerita. Kalau cerita kayak tadi. Suatu saat saya enggak sengaja lagi tiduran ngecek nih. Saya enggak pernah ngecek saya ini. Kerasa gitu betul-betul. Tiba-tiba aja tuh. Mungkin ada ujian ya. Ngecek saya. Pas ngecek Pak Yudi di rekening saya tuh 3 juta. 3 juta Pak? Menurut saya masih banyak. Nah itu kan orang. Saya kaget. Iya. Wah 3 juta. Saya sempat panik tuh. Tapi sebentar. Alhamdulillah di ajaran di tasawuf di tarekat diajarkan untuk robito ya. Saya robito, saya istimdad, saya tenang lagi tuh. Hadir guru, saya rohani, saya tenang lagi. Saya diingatkan sebuah hadis, sebuah peristiwa waktu Rasulullah. Jadi waktu kejadian tadi waktu robito, waktu Rasulullah berteriak kepada Allah, berteriak waktu berdoa. Waktu di perang Badar, ya Allah, kalau kali ini kami kalah, maka tidak akan ada lagi menyuruh agamamu, kan gitu ya. Saat itu saya ngomong begitu juga. Ya Allah, kalau gara-gara saya sedekah ke lelang saya miskin, berarti bohong, saya bilang gitu. Tapi kan nggak mungkin engkau bohong, nggak mungkin agama bohong, nggak mungkin Rasulullah. Saya bilang gitu. Selesai saya berdoa, ini ada notifikasi. Pak Didi sudah transfer sekian ratus juta. Itu beneran nih Pak saya alamin. Jadi ternyata emang nggak miskin itu. Dan itu saya alami beneran gitu. Jadi maka itu saya dan itu nggak kejadian sekali. Jadi tapi waktu pernah kejadian lagi saya ngecek. Tapi waktu ngecek itu saya sudah tidak khawatir. Tidak khawatir karena dan nominal sisanya malah ini lebih kecil. Jadi kalau ini saya transfer untuk wakaf atau ziswaf tadi, maka sisanya Rp180.000. Ini benar. Tapi saya enggak alhamdulillah enggak khawatir karena saya pernah ngalamin gitu. Saya transfer tetap. Pas ada kebutuhan saya enggak berhenti. Saya salurkan. Habis salurkan langsung masuk lagi tuh. Karena kita jadi secara prinsip kan kalau dalam agama Islam kayak tadi, aksi kita Allah sesuai dengan harapan kita kan. Dan ternyata secara psikologis money, orang kalau enggak khawatir cara ngeluarinnya itu enggak khawatir, uang tuh masuk enggak malah ngejar masuk. Itu saya alami tuh. Jadi saya pengen memang kalau bicara tentang siswa, ayo kita mulai dari kita bersyukur dan kita nggak usah khawatir gitu. Cara ini kan
itu pasti akan ngejar sendiri itu. Ngikut aja, mau seperti apa juga nggak akan. Ya saya rasa kisah tentang sedekah itu sukses dengan sedekah banyak kan? Banyak. Iya nggak, sukses dengan sedekah banyak itu. Jadi kalau kayak tadi, sukses dengan sedekah, kira-kira sedekah wajib nggak? Jadi wajib. Karena Karena sukses, udah kan? ngerasa kebutuhannya, udah ngerasa keperluannya. Jadi gimana Sobat ID, kapan kita mau wakaf? Nah mungkin Pak Yudi, Pak Dedi kan nyontoinnya yang besar-besar gitu kan. Sedangkan mungkin di luar sana ada yang pengen nyoba juga buat ikutan wakaf. Yang Ada besar nggak? sekarang, kalau dulu nggak besar juga. Oh, nah, mungkin gimana ada tahap-tahap yang dari yang kecil dulu gitu Pak Yudi buat program dari Agniaker tentang wakaf ini. Baik, sebelum ke sana kami ingin kepada sahabat Idris TV ya. Agniaker partnernya berkomunikasi dan berkonsultasi juga dengan Basnas. Dalam sebuah dialog Basnas menyampaikan jika Muslim Indonesia yang sudah balik dan mempunyai kewajiban zakat terhimpun di Indonesia itu bisa mencapai 271 triliun potensi zakat, infak, sedekah, wakaf yang ada di Indonesia. Faktanya saat ini baru terhimpun 10%. Jadi banyak di luar sana yang belum melaksanakan kewajiban, mungkin belum termotivasi atau belum tahu caranya. Bagaimana saya jauh ke lembaga zakat. Mungkin dengan informasi yang akan kami sampaikan itu bisa memudahkan siapapun yang menonton podcast ini. Jadi yang pertama, jika dekat kepada kami itu telepon dan ada yang sebut jemput zakat, jemput infak, jemput sedekah, kita akan datang ke tempatnya. Itu untuk memudahkan orang melaksanakan kebaikan. Yang kedua itu dengan cara digital. Tinggal ketik agniacare.com, di sana ada tata caranya, masuk ke transfer dan notifikasinya akan kita terima dan kami akan menyampaikan doa kebaikan kepada donatur. Berarti konfirmasinya masukin nomor telepon dulu ya? Betul. Di sana ada tata formnya. cara, nama dan nomor telepon. Langsung otomatis menjadi database donatur kita. Pak Yudi, saya baru bisa melaksanakannya 10.000, kami tidak akan tolak. Kami baru bisa melaksanakannya 50.000, tidak akan ditolak. Kami baru bisa melaksanakan 100.000, tidak akan ditolak. Silakan dicoba bahwa dengan nominal yang sekemampuan, bahkan itu adalah maksimal, itu akan memberkahkan harta. Dan akan menjadi berkah itu bertambahnya kebaikan, seperti itu. Jadi masuk ke webnya agniacare.com. Masya Allah. Seperti itu. Clear ya kayaknya Pak ya semuanya ya. Motivasinya udah, caranya udah gampang, programnya kita udah tahu. Kalau misalnya kita masih perlu motivasi, berarti kita masih belum paham tentang kualitas wakaf tersebut. Nah mudah-mudahan, sebenarnya sih pasti pengen ngobrol panjang-panjang lagi. Tapi mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi buat bahas tema yang lain ya. Dan juga buat Sobat ID, terus kita layakkan diri kita, lebarkan wadah kita, bersihkan batin kita, hingga tentunya kita bisa memenuhi segala ibadah yang Allah SWT perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, bahkan yang sunnah menjadi suatu keperluan. Dan mudah-mudahan closing dari kami, ya, boleh, dari Agniacare sebagai motivasi. Perlu. Ini ada sebuah pertanyaan imajiner, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Jika ada pertanyaan seperti ini dari Allah, wahai Ustadz Jibal, wahai Pak Dedi, wahai Yudi, wahai para jemaah semua, apa yang telah engkau lakukan di dunia sehingga aku pantas memasukkanmu ke surgaku? Kira-kira kita mau jawab apa? Semoga zakat, infak, sedekah dan wakaf yang telah kita lakukan bagian daripada kebaikan yang pantas untuk memasukkan kita ke surganya Allah. Mari sahabat-sahabat sekalian di luar, di manapun berada, untuk belajar istiqomah melakukan kewajiban zakat, melakukan infak dan sedekah, dan terutama wakaf. Tidak ada orang yang lebih bahagia kecuali suatu saat ketika meninggal pahalanya terus mengalir. Karena wakafnya digunakan oleh para santri mengaji
dan wakafnya digunakan oleh orang-orang melakukan ibadah kebaikan. Dan mungkin Pak Dedi? Jadi saya rasa itu bukan pertanyaan imajiner, tapi memang ada pernyataan tersebut dalam sebuah hadis bahwasanya kita tidak pernah tahu dari amal yang mana yang masukkan kita ke dalam surga Allah. Nah, dengan kita mengikuti program Ziswaf tadi, badan Ziswaf ini Agniaker yang menyalurkan bukan hanya kepada pembangunan pesantren, tapi untuk membantu duafa dan lain-lain, kan akhirnya tersebar tuh. Jadi banyak amal. Sekali kita bentuk amalnya kita satu, Ziswaf tadi, zakat yang sedekah tadi, ya kan? Satu nih. Tapi satu ini terpecah. Coba misalnya kita salurkan 100.000. Mungkin malu kalau misalnya kita punya duit 100.000, saya mau bagi-bagi ini cuma 10.000 kan malu ya. Tapi kalau 10.000 ini 100.000 dititipkan ke di Agniaker, Agniaker nanti yang bagi, kan nggak malu. Betul. Karena Agniaker 100.000 tadi plus berapa banyak orang kan gitu, sehingga tersalurkan lebih banyak. Sehingga mudah-mudahan seperti Pak Yudi tadi sampaikan, pas disalurkan melalui badan yang resmi, ya, sehingga yang akuntabel, sehingga jelas. Malah banyak amal-amal yang dilakukan walaupun secara lahiriah kelihatannya cuma sedekah. Bahkan dalam sebuah riwayat orang yang udah mati pas dibangkitkan dia dicoba dibangkitkan, apa permintaan mereka? Mereka bukan pengen sholat. Kasih saya kesempatan sebentar saja supaya bisa sedekah. Gitu. Karena yang kan tadi manfaatnya 100.000 banyak ya. Iya, manfaatnya banyak. Gitu. 100.000 tadi bisa jadi ke para asatid, Iya, nggak tahu bisa yang ke yatim, bisa ke bangunan, Iya, bisa ke makanan dan lain-lain. Luar biasa sekali pembicaraan kita. Mudah-mudahan bisa bermotivasi, menjadi motivasi dan menjadi kesadaran kita buat terus berwakaf dengan harta kita. Karena tentunya dengan kita mewakafkan harta kita, kita menginvestasikan harta kita untuk kehidupan nanti yang ada awal tiada akhirnya. Mudah-mudahan terus bisa kita saksikan podcast Bicara Hikmah di Idrisiah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.